Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
big intake of people yang menerima Tuhan, accepted Christ. And I'm sure that untuk kita brothers dan sisters kita yang di luar dari China, pasti Pak Abraham mungkin juga pasti kayaknya dari topiknya mengerti Cina cukup dalam, banyak mendengar tentang what's going on, apa yang Tuhan sedang bekerja di China. Tapi yang salah satunya yang saya berkesan sekali, saya ada kesempatan untuk bekerja sama dengan United Bible Society, yang dia ada ministry yang di China program. Dan salah satu dia punya missionnya itu adalah untuk bagaimana bisa mengadakan Alkitab untuk bisa terjangkau untuk semua umat Kristen di China. Nah, ini mungkin sharing sedikit tentang sejarah yang terjadi di saat Cina itu baru mulai terbuka lagi. Masih zamannya Deng Xiaoping ya, di mana mereka ada meeting dengan salah satu historical meeting dengan the American punya side, dan dari Americannya itu meminta untuk supaya gereja boleh dibuka lagi, missionary boleh balik ke China, dan jawabannya adalah gereja boleh dibuka, tetapi China ada missionary sendiri. Nah, dari situ membukalah jendela kesempatan. Dan itu saat itu ada beberapa umat Kristen dari beberapa negara. Dan tapi itu yang mempelaporkan adalah sebenarnya satu bishop yang di Cina namanya Bishop Ting, dan dia bilang bahwa untuk umat Kristiani untuk prosper ya, untuk bisa berkembang terus, Alkitab itu harus dicetak di China. Dan itu adalah jadinya sebenarnya secara sejarah itu sesudah dibuka ulang, Alkitab yang pertama yang dicetak itu adalah dicetak di Army Printing Press seperti itu. Nah, karena saat itu sebelum itu kan Alkitab sudah tidak ada di peredaran. Nah itu, tapi sudah itu dia Bishop Ting bilang untuk supaya make sure bahwa umat-umat Kristen itu selalu bisa ada prosper, Alkitab harus dicetak di China, dan itu melahirkan satu printing press namanya Amity Printing Press. Dan itu yang sekarang menjadi adalah one of the largest Bible printing press di dunia sebenarnya. Tapi yang saya cerita ini bukannya tentang printing press-nya, yang pentingnya itu adalah pekerjaan yang untuk membuat Alkitab itu terjangkau untuk semua umat Kristiani. Jadinya the Bible Society, salah satu missionnya itu adalah mereka mengumpulkan dana untuk membeli Bible paper. Bible papernya itu disumbangkan ke Christian Council di China, dan mereka itu disumbangkan ke printing press ini. Nah itu tujuannya itu supaya jadinya di saat Bible yang dicetak itu dia punya paper cost-nya itu disubsidi lah istilahnya, jadi murah. Karena itu sebenarnya banyak umat Kristen itu, kalau saya di Cina 15 tahunan, sebenarnya kalau kita masuk ke banyak kota-kota kecil atau desa-desa, sebenarnya itu ada jejak-jejak gereja. Jadi saat mereka umat-umatnya itu balik ke gereja, tapi mereka itu sangat dari segi daya ekonomi sangat terbatas. Jadinya itu ya bagaimana supaya Bible cost-nya itu bisa murah sekali. Jadi sebenarnya sekarang kalau beli Alkitab, mungkin Alkitab yang termurah di dunia itu di Cina sekarang. Karena Bible sebagian besar itu dari yang namanya Standard Bible-nya itu dia punya papernya itu diberikan kan. Jadinya cuma printing cost saja. Nah, itu salah satu yang dikerjakan. Jadinya kedua itu adalah dalam 1 tahun ini baru ada satu namanya Study Bible dalam bahasa Chinese ya, Study Bible. Nah itu juga dana dikumpulkan untuk supaya Study Bible itu bisa diberikan ke tangan para murid yang di seminari di China, dengan tujuan supaya karena mereka itu sebenarnya di saat sudah kelar dari seminari, mereka itu di assign kan ke gereja-gereja yang banyak tempat. Sebenarnya mereka punya resources-nya itu sangat terbatas. Jadi mengharapkan dengan lewat dari Study Bible itu mereka bisa
ada satu alat lah yang bisa mereka meneruskan mereka punya pelajaran dan juga bisa membantu mereka meneruskan bagaimana bisa membagi firman Tuhan dengan lebih baik gitu. Ya itu dari saya sekedar itu aja. Saya rasa untuk yang untuk brothers and sisters yang ada tertarik ingin mengenal lebih banyak, anytime give me a call. Yeah. Thank you Pak Vincent. Ya, thank you Mr. Wu. Makasih banyak. Tapi memang kalau ada pertanyaan lebih lanjut lewat WhatsApp aja, Japri aja ya. DM direct message. That's amazing ya, the story. Ya, saya bisa kesaksian juga enggak? Silakan Renal. Terinspirasi dari temanya Bro Wu sama Pak Abraham juga. Ini bukan kesaksian saya sendiri sih. Saya pernah nonton di YouTube seorang pastor dari Amerika. Itu waktu itu zamannya in China masih full lockdown mengenai Alkitab dan missionaries ya. Terus ada seorang pastor dari Amerika, dia pergi ke China, dia ketemu ibu-ibu, bapak-bapak udah tua-tua, dan mereka gereja underground ya waktu itu. Terus ada jemaat-jemaat itu bertanya sama pastor, "Pastor, ceritakan dong tentang kekristenan di Amerika. Kalian itu di sana itu pasti luar biasa, diberkati untuk memiliki pengetahuan soal firman." Setelah dia ceritakan bla 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 soal Amerika bagaimana, terus dia hampiri jemaat-jemaat itu, dia tanya, "Loh, kalian di sini punya Bible enggak?" Mereka bilang, "Oh, kami enggak boleh punya Bible karena dilarang." Jadi kami sembunyi-sembunyi dulu itu berupa kertas. Jadi diselundupkan gimana. Terus kalian gimana cara belajar tentang Bible? Gimana kalian membaca Bible? Kami hafal seluruh isi Bible. That is powerful. Maksudnya, their love of the Word of God itu, I'm just speechless watching kesaksian itu. How they love dengan limited. Dan kesaksian akhirnya pastor itu mengatakan bahwa orang Amerika tidak akan pergi ke gereja kalau AC-nya nggak dingin. Parkirnya tidak nyaman. But look at China. Look how power yang Tuhan kasih kepada mereka. Mereka menghafal seluruh isi Alkitab. Meskipun pengetahuan mereka kurang karena waktu itu tidak terlalu banyak pengajaran misionaris, tetapi cinta dan kasih mereka kepada firman Tuhan. It's overwhelming. Ya, Renal. That's Sorry. it. Your face suddenly is not there. Oh, oke. Jadi sampai di mana putus tadi? Halo. Oke. Tadi sudah selesai ya Pak Renal ya kesaksiannya ya? Udah. Oke, Pak Renal. Ini saya sebelum lanjut saya izin, saya mau nelly. Tapi saya ada satu orang yang bisa saya jadikan host ya. Siapa yang punya jaringan WiFi yang bagus? Pak Abraham, maybe can I make you a host, Pak Abraham? Gimana, Sen? I will make you a host. Nah, coba ya. Karena saya mau share screen kan? Ya, coba tes. Ya, saya jadi host ya, supaya Bapak bisa share screen. Oke. Wait. Udah Pak? Sudah. Oke. Oke, sekarang thank you very much kesaksiannya Profesor Wu dengan siapa namanya Reynolds. Saya kira supaya nggak berlama-lama, nanti kita lanjut ya kesaksiannya ya. Saya minta Abraham mungkin bisa langsung share ya Pak Abraham ya. Oke. Silakan Pak Abraham. Ya mudah-mudahan suatu hari sama Vincent sama Mr. Wu kita ke Cungko aja, ya nggak? Boleh. Kita mulai dari Centu tempatnya Sangkok Janji, kita mulai. Ya beritakan Injil situ ya. Orang Cungko tuh lebih senang dengar Bible loh dia. Orang sana lebih serius loh. Ya. Oke, kita start. Saya coba share screen dulu ya. Gimana? Yeah. Let me see how we can do it. This one. Okay, let me share.
Bisa lihat semua? Sebentar. Let me see. Oke, semua bisa lihat? Bisa ya? Oke. Ada di sini yang kawan saya setahu saya cuma Vincent, cuma Reno sama Ari. Pak Ari. Halo Ari, mana muka Ari? Pak, apa kabar Pak? Sorry. Ya, suaranya kurang. Ya. Oke, let's start ya. Jadi hari ini senang sekali bisa bagi-bagi firman seperti kawan-kawan ini. Sebetulnya orang Cungko itu pada basicnya banyak. Kenapa kita mesti cari finding God in China? Karena orang Cungko kita ini Kristen agama bule nih. Sifang itu agama bule. Bahkan orang Cungko masih ada pikiran negatif kepada orang bule. Jadi kalau kita harus menunjukkan bagaimana apa hubungannya. Apakah nenek moyang kita dulu ada sembah Cungko? Mari kita lihat. Ya, sebelumnya saya ucapin Xin Chun Kuai Le ya bagi yang ya Xin Nian Yi Kuai. Sebetulnya orang Tenglang dulu bukan kongsi Fa Cai, itu di Hong Kong kali ya. Fa Cai itu soal duit terus ya. Sebab orang Cungko itu lebih rohani deh. Waktu Cungko di daratan tuh orang ngomong Chun Jie Kuai Le. Sini ini kuai, jadi Happy New Year, jadi semua musim semi bahagia karena dia mulai nanam dong, ya kan? Terus orang Tenglang kalau Xinjiang dia bilang Wan Si Jui, segala hal sesuai dengan keinginan kita, ya semua yang kau inginkan terjadi tahun ini. Jadi makanya Xinian Kuai Le Xinjiang Wan Si Jui, segala hal sesuai keinginan. Tapi kalau kita orang Kristen harusnya lebih tinggi. Segala hal sesuai keinginan Tuhan. Nah, gitu dong ya enggak. Sama seperti di Matius 6 ini katanya kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ye ni de zi yi chen zai di sang ru tong chen zai tian sang. Ya gitu Kak. Kan kata Yesus kan, kalau kamu berdoa demikian. Jangan berdoa macam-macam, berdoa demikian. Yaitu jadilah kehendakmu. Kita berdoa, janganlah kita berdoa minta sama Tuhan. Apapun kita minta segala macam, kita hanya memuaskan nafsu kita. Kalau kita nggak tahu ini kehendak Tuhan apa enggak, ya serahkanlah sama dia. Dia kan lebih tahu. Do that? Ya, kalau saya kasih kertas putih sama Tuhan. Oh, itu sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun baru bisa tahu. Bukan kita juga nggak tahu kan. Bahwa itu serahkan kepada Tuhan. Saya kasih kertas putih sama Tuhan. Apapun yang dia mau isi, nggak ada bantah. No debate, no argument from me. Oke, jadi ya, kalau orang bilang Xinian Jingpu, Wan Si Jui, kalau saya bilang Wan Si Jui, ya, segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Mudah-mudahan untuk Xinjiang tahun ini kita bisa lebih menikmati pengertian dari Tuhan. Nah, kita mulai dulu. Kalau kita jalan-jalan ke Cungko, itu tour di Beijing itu yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal setelah Changchun itu Tiantan, itu Temple of Heaven. Temple Heaven itu sudah didirikan 600 sebelumnya, tapi sebelumnya sering dipakai. Nah, sekarang di dalam itu anehnya dalamnya nggak ada patung, nggak ada patung, baik Kuangkong atau siapa nggak ada semua. Tapi di dalam tengah-tengah itu ada 3 kompleks. Yang tengah-tengah itu ada pelang namanya ditulis Wang Bin Shangti, the August highest Emperor of Heaven. Lah ini orang ini sebetulnya lebih cocok di Bible dong. Halo? Jadi kata-kata Sangti, the Lord of Heaven itu prinsipnya tentu dari Bible dong. Karena itu bukan dari orang basic. How can they know? Itu saya bingung kan. Nah ini adalah kompleks the Temple of Heaven didirikan sekitar 500 tahun ke depan. Anda lihat ada bundaran itu tempat orang persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka potong binatang persembahan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa si Nuh waktu setelah air bah, baru setelah air bah selesai, dia buka pintu Batra, yang pertama dikerjakan adalah persembahan, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu adalah gambaran sebetulnya. Sebetulnya dari dulu Tuhan mengajarkan kita harus mengucap syukur dan untuk membersihkan harus mempersembahkan korban bakaran, di mana puncaknya adalah Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai domba yang tidak bercacat. Nah, Temple of Heaven itu juga ada persembahan, dia persembahkan sapi. Mempersembahkan sapi. Nanti saya tunjukin bahwa suku Lewi itu mempersembahkan sapi. Kenapa bisa sama ya? Dan herannya di dalamnya nggak ada patung. Ada di dalam tengah-tengah sini, di sini tengah-tengah ada kompleks tengah itu, dalam ada tulisan The Lord of Heaven. Ini dia. Ini adalah the Imperial Vault of Heaven.
Ini tengah-tengah di gedung yang di tengah dari Temple Heaven itu, di dalamnya di ruangan di bawah itu Anda lihat ada warna biru itu. Nah, dalam ada plakat ini. Huang Tian Sang Ti. Ini persis sama dengan Bible. Tentu belum tentu agama yang dari luar itu cocok sama ini, ya. Huang Tian Sang Ti. Aneh nggak coba? Di dalamnya nggak ada patung. Jadi Kristen itu sebetulnya bukan agama asing bagi orang Cungko. Kalau kita ceritakan ke orang Cungko, mungkin kemungkinan mereka lebih gampang menerima Kristusnya. Kalau kita lihat dari buku Sucing, ya, buku Sucing itu adalah sangsu buku sejarah yang sudah 2.500 tahun sebelum Kristus. Jadi umurnya sudah 4.000 tahun lebih. 4.000 tahun lebih Sucing itu. Di dalamnya udah hilang bukunya, dipersatukan oleh Konfusius. Konfusius mempersatukan. Dan di dalamnya ada kata-kata mempersembahkan kepada Sang Ti. Aneh nggak mempersembahkan sapi? Sedangkan kita lihat di bawah itu ada Imamat 9 ayat 2. Di mana bawalah engkau anak sapi untuk mempersembahkan korban dosa. Itu kenapa bisa sama-sama? Kenapa bisa sama-sama? Tentu itu ada bahwa Tuhannya sama dong. Cuma kenapa beda jauh? Ya, orang Israel juga sekarang Tuhannya beda jauh. Jadi Anda bisa lihat adalah Sang Ti. Sang adalah atas, above. Ti adalah emperor, the emperor above. Itu sama kayak Bible prinsipnya. Ya tentu kalau agama dari India tentu prinsipnya nggak begitu kan. Nah, 2.200 itu Sang Ti. Jadi adalah ada lagi ya, raja itu, mereka mengatakan bahwa raja-raja di Cungko itu sebetulnya dapat mandat dari surga baru bisa memerintah. Itu namanya Tianming. Nasib. Jadi udah tentuin siapa jadi raja udah tentuin. Bukankah ini sama kayak El Shaddai dari Ibrani? Bukankah waktu Daniel itu raja-raja udah tentuin. Semua raja, semua pemerintah di dunia udah ditentuin dari Tuhan. Itu membuktikan dari Tuhan. Dan waktu mereka mempersembahkan sapi itu kepada itu, waktu raja lagi naik lagi mempersembahkan itu, mereka lagi mengucapkan ini. Pada permulaannya adalah gelap, kemudian adanya ini. Kok saya baca-baca kok sama kayak kitab Kejadian. In the beginning God created heaven and earth. The earth was without form and void. Sama loh. Kata-kata, jadi syair-syair yang diucapkan di Cungko itu, waktu zaman raja mempersembahkan sapi itu, kenapa bisa sama kitab Kejadian? Kalau Anda baca nanti sama tuh. Kalau Anda mau filenya nanti saya kirimkan. Bisa nanti bagi sama saudara saya yang tercinta si Vincent. Jadi waktu zaman Daniel Anda bisa lihat Daniel waktu Nebukadnezar dia mimpi. Mimpi itu raja-raja ditentuin. Dari kata Daniel, hey Nebukadnezar, kamu sekarang adalah Babylon. Habis kamu ada Persia. Habis kamu ada Yunani. Kemudian ada Roma. Raja-raja itu nasib ditentuin sama Tuhan dari surga. Sama seperti orang Cungko. Heran orang Cungko itu bukan Kristen. Dia juga nggak baca kitab Taurat. Bagaimana dia tahu bahwa semua raja itu udah nasib. Udah ditentukan dari surga. Tianming udah nasib. Tianming Nanui. Semua nasib surga udah. Itu bukan orang Kristen loh. Jadi kalau orang raja-raja hampir semua kejam. Orang kejam aja sudah ditentukan hidupnya. Apalagi kita yang orangnya terdaftar di surga. Jadi nggak usah khawatir. Dan orang Cungko dia bilang kalau orang agama Kristen kan dari bule, dari barat. Ini ada raja, tahu nggak raja paling hebat secungko namanya Kang Shi Huangdi. Itu tahun 654. King James Bible di Inggris cetak tahun 1611. Dia belum lahir loh. Jadi sekitar tahun itu. King James Bible dicetak waktu zaman Raja James. Itu anak dari Mary Scott of Scotland. Waktu zaman Queen Elizabeth. Itu tahun 1611. King James Bible dicetak di Cina. Itu Bible yang paling banyak dipakai sedunia itu adalah King James Bible. Nah waktu itu di Cungko ada raja namanya Kang Shi Huangdi. Itu dinasti Manqin yang terakhir. Ada Song Yan Minqin yang terakhir adalah Manqin. Waktu itu banyak nenek saya datang dari waktu zaman Manqin. Waktu zaman dari sana baru selesai ya. Kang Shi Huangdi ini memerintah 60 tahun. Pak Harto aja memerintah cuma 37 tahun. Dia memerintah 60 tahun. Jadi ini kaisar yang paling baik, yang paling memerintah paling lama di seluruh 300 raja di Cungko. Kang Shi Huangdi. Dia ini Kristen. Yang benar loh. Dia adalah Kristen. Yang benar loh. Waktu pertama saya dengar ini saya kurang percaya. Masa dia percaya? Waktu cucunya namanya Qianlong. Waktu Qianlong itu Cungko kayak Amerika loh. Negara paling powerful di dunia waktu itu. Jadi
si Kang Si Wangti ini. Tapi ditemukan ada syair yang dia bikin. Salah satunya namanya Seming Cipao. Dia bilang hidup ini, dia raja loh kan. Dia bilang hidup ini sebetulnya nggak gitu, jangan mengagung-agungkan apa yang kamu miliki. Duit itu nggak banyak artinya. Dia ngomong itu di syairnya katanya. Huang Jin Bai Fei Wei Bao. Duit emas sama perak itu bukan harta. Hidup ini jiu seming isusian, cuman hidup ini adalah harta kamu. Terus kalau nggak ada hidup paling sedih, dia bilang gitu. Hidup ini datang bodoh pergi mati. Dia bilang gitu. Dia mau kasih tahu bahwa semua harta di dunia ini nggak ada gunanya. Tapi di belakangnya dia ngomong ini. Yang aneh di belakang syair ini ditulis nih. Orang yang tulis syair ini pasti orang Kristennya dalam. Ditulis, coba dengar baik-baik. Tianmen Jui Chu Ren Bi. Pintu surga sudah lama ditutup gara-gara manusia pertama. Nah, itu dari mana tuh coba? Bukankah yang dia katakan itu si Adam yang dari Bible? Coba dengar baik-baik. Pintu surga sudah lama ditutup gara-gara manusia pertama. Ya Adam dong. Nah, berarti orang yang tulis syair ini syairnya zaman kuno aja susah tulisnya loh. Kita tenggelam, kita punya Mandarin kan sekarang udah zamannya cakwe kue tiaw aja kan. Yang kelas berat kayak gini mah susah bikinnya. Tapi orang ini bukan cuma dalam bahasanya, pengertian Bible-nya juga dalamnya. Terus dia bilang dia mau terima loh anak Tuhan, the Son of God. Tentu dia ini mengerti dong Bible ini. Anak itu membagi-bagi hidup kekal. Itu dari mana? Tentu itu bukan agama dari Cungko, itu bukan agama dari itu dari Bible gitu. How can he know? Jadi kalau Abang bilang, Pak, ini kan syairnya, waktu itu Raja Kang Si Wangti itu bapaknya tuh sering meresmikan gereja Katolik dulu. Dan sering di dalam itu dia tulis-tulis. Dia ada tulis tuh untuk gereja. Dia bikin gereja nih bawahnya itu. Nih ya. Dia bilang di sini adalah kepada Tuhan segala sesuatu. Dia bilang orang yang tidak mempunyai permulaan, tidak ada akhir, yang raja sesungguhnya. Itu bapaknya si Kang Si yang tulis waktu bikin gereja Katolik di situ. Jadi waktu itu mereka bikin museum, bikin rumah sakit, bikin untuk orang Kristen sering berhubungan yang sering ke Cungko banyak. Jesuit itu sering ke Cungko dulu. Matteo Ricci kalau Anda benar namanya Matteo Ricci. Nah, sekarang saya heran. Raja di Cungko itu kan waduh kaya raya. Istrinya udah berapa? Kok bisa menghormati menyembah Yesus yang jauh di sana di Israel? Tukang kayu lagi. Tukang kayu, dia rajanya kan gede. Kenapa tukang kayu? Rajanya, negaranya waktu itu termasuk paling besar di dunia. Kalau dia masih bisa menyembah Yesus yang tukang kayu di Israel, bukankah imannya kalau bukan anugerah wahyu dari sorga, mana mungkin raja mau merendahkan hati? Cungko, rajanya kejam semua, sombong semua. Kaya kan? Udah, kalau orang kaya tentu ya sepantasnya lah. Kan memang kaya. Bagaimana bisa merendahkan hati? Kecuali wahyu dari Tuhan. Aneh juga ya. Dan dia bikin syair yang kedua tuh. Dia bikin syair lagi tentang kayu salib tuh. Dalamnya dikatakan macam-macam. Bacaan Anda bisa baca bawahnya. Yang aneh di belakang, Ciyen IP Wan Lingki, 7 kata Yesus yang terakhir tuh disebutin sama dia. Waktu Yesus disalib itu ada 7 perkataan. Kita orang Kristen itu jarang yang tahu. Kok dia tahu? Coba dia. 7 perkataan terakhir ini Tuhan, ini lihat anak kamu Eli Eli lama sabatani, 7 kata terakhir. Baru dia menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Itu ditulis sama rajanya. Sebetulnya orang Cungko itu dia punya kata-kata tulisan dekat sama orang Cungko. Misalnya kita lihat Matius 5 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Taurat dan ahli Farisi, kamu nggak bisa masuk surga. Tapi saya lihat bahasa Inggrisnya, itu bukan hidup keagamaan seperti ritual, itu kebenaran. Bahasa Inggris di King James itu, that accept your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Jadi kebenaran ini, kebenaran saya pasti melebihi Farisi dong. Karena kebenaran kita orang Kristen dikasih kan, gratis dikasih. Bukan kita berusaha, dikasih sama Kristus. Dia sudah selesai, artinya dia sudah memberikan kebenarannya yang lebih besar daripada siapapun. Kan kedua benar dari Tuhan. Nah, tapi tulisan kebajikan, kebenaran itu bahasa Mandarin ini adalah yi. Ini yang atas adalah Qianxie. Yang aslinya di bawah tradisi Chinese yi. Yi itu kebajikan.
Kuan Kong tuh patungnya di mana-mana sering ditulis sebagai Yi karena dia orangnya kesatria, nggak pernah bohong orang. Ya, jadi dia tulis sebagai Yi, kebajikan. Tapi kalau kita buka Yi itu artinya itu atasnya adalah domba, Kau yang Yi, bawahnya adalah saya. Bawahnya ada saya nih. Jadi saya, bawahnya ada saya. Jadi kebajikan kebenaran di pemandangan tulisan Cungko yang 5.000 tahun tidak berubah ini adalah domba menutupi saya baru namanya kebajikan. Heran juga ya. Padahal domba itu bukan tradisi Tenglang. Bukan loh. Orang kita ke restoran Chinese coba kita makan sop kambing ya nggak ada dong ya nggak. Orang Tenglang tradisinya apa? Tentu makan babi ya nggak. Atau naga kan long ya. Atau elang kan. Setiao英雄传 itu kan Setiao英雄kan pakai elang semua. Nggak ada yang kambing. Tulisannya pakai kambing tentu ini tradisinya masuk dari akar Yahudi dong. Masuk dari Bible dong bahwa ada domba menutupi saya. Saya pun dibagi kiri adalah tangan, kanan adalah pisau. Jadi kalau tangan pisau kasih domba dipotong sembelih itu pengorbanan. Jadi kalau orang untuk menjadi kebenaran bagi saya harus ada yang mati. Harus ada domba yang dipotong disembelih. Siapa? Tentu Kristus. Heran juga ya, artinya dalam sekali loh. Kok bisa sama? Heran nggak? Kebetulannya banyak sekali. Kita lihat lagi. Ini adalah kata ta. Ta itu adalah menara. Menara itu dalam bahasa Mandarin yang 5.000 tahun tidak berubah. Itu ada ditulis sebagai rumput-rumput yang hijau itu. Rumput, kemudian tanah, ada orang, satu bahasa. Jadi menara ditulisan dalam gambaran bahasa Mandarin itu adalah dibikin dari tanah, rumput, sama orang-orang yang satu bahasa. Itu kan tentu aneh nggak itu? Kenapa bisa kebetulan sekali itu mirip sama menara Babel yang dari Tuhan katakan orang satu bahasa, ya kan? Dan itu waktu zaman Xia Cao itu 2200 sebelum Kristus itu pas setelah menara Babel dibubarin Tuhan. Menara Babel dibubarin sekitar tahun 2247 sebelum Kristus. Nah anehnya beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, sekitar 40 sampai 50 sampai 200 tahun kemudian, di Cungko ada dinasti yang pertama, namanya Xia Cao, Xia. Aneh nggak tuh? Nah, jadi datang dari Cungko. Jadi Xia ini dinasti Xia nih, dekat Shanxi gitu loh, dekat Xia Cao. Dan kita lihat dulu anak Sinu kan ada 3. Anak Sinu kan ada 3. Ada Sem. Sem itu orang Yahudi, makanya Semit. Sem orang Yahudi, orang Arab. Kemudian Ham. Ham itu orang Mediterania di Laut Merah situ. Kemudian orang Afrika. Kalau Jafet adalah orang Eropa, kemudian orang Mongoloid, orang Cungko, yang kata Tuhan tendanya akan mengembang. Jadi orang kita ini keturunan Jafet nih. Anaknya Nuh ada 3. Jadi seperti itu kira-kira ada yang jadi. Jadi gambaran itu, tradisi itu tentu kita nggak heran loh dibawa sampai ke Cungko. Begitu mendalamnya sampai ke Cungko. Kalau kita bilang agama Kristen orang Yahudi, di Perjanjian Baru Tuhan mendefinisikan sekali lagi bahwa orang Yahudi itu kayak apa? Ini dia. Sebab ia bukanlah Yahudi kalau dari luar saja. Wah, aneh juga. Jadi berarti orang-orang Yahudi yang klaim dari luar di Perjanjian Baru, di pemandangan Tuhan, orang Yahudi itu gimana? Juga bukanlah sunat kalau hanya dari luar saja. Loh, Tuhan ngomongnya keras loh ini. Belum tentu orang bisa terima. Si Paulus nulis itu hampir mati dibunuh orang gara-gara ngomong ini. Si Paulus yang adalah suku Benyamin, orang Farisi dari Farisi, tulis gini hampir dibunuh beberapa kali, mau dibunuh nggak mati-mati karena ngomong ini. Terus definisi Bible apa? Definisi Perjanjian Baru di pemandangan Paulus sebagai rasul, ini dia. Tetapi ia adalah seorang Yahudi. Kalau dari dalam. Ini lagi ngomong siapa dia? Tentu ngomong orang Kristen dong. Kitab ini ditulis kepada kitab orang Kristen di Roma. Tentu secara rohani dong. Yahudinya dari dalam. Kalau gitu saya hidup itu masuk dong. Orang Medan masuk dong. Di dalam coba bayar. Dan sunat itu dari hati. Di dalam roh. Berarti motongnya bukan pakai pisau. Pakai pisau pedang roh dong. Ya firman Tuhan dong. Dan bukan secara harafiah. Ditulis dengan jelas lagi. Yang pujiannya bukan dari manusia tapi dari Tuhan saja. Jadi kalau orang kalau hidupnya pengen dipuji-puji berarti dia belum disunat secara roh. Ya benar. Kalau orang sudah disunat secara roh, dia pujian dia minta dari Tuhan aja. Manusia dia nggak jadi orang nggak usah lagi cari kemuliaan minta dipuji-puji orang, betul? Itu bedanya orang disunat secara roh, ada disunat secara roh. Aneh juga ya. Nah,
Ini menurut Bible. Ini dia lagi di sini Bible lagi mengatakan tentang orang Yahudi yang sunat secara luas. Nah, ini adalah Wailing Wall di tembok Yerusalem. Sama seperti Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk membuat peraturan. Saat ini kau sebut, kau berdoa bersama-sama. Halo, ini ada suara dari luar. Tolong ditutup dulu. Ada suara siapa di luar? Halo. Masuklah, Roh Tuhan Allah. Kemute semua Pak Abraham. Hah? Oke, udah. Oke, udah ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa? Oke. Jadi Wailing Wall ini dibikin oleh tembok Herodes ya. Jadi ini gambaran bahwa orang bilang ini agama dari orang Israel. Tuhan sendiri definisi perjanjian baru, orang Yahudi itu yang dari dalam malah orang lebih Yahudi yang bukan. Ini adalah tembok di bawah bait suci itu yang batunya gede-gede dibangun oleh Herodes. Herodes itu jago loh ya, arsitek. Bisa bangun segede-gede, batunya gede loh, termasuk besar-besar loh batunya. Lebih besar dari batu yang di piramid. Nah, sebaliknya di perjanjian baru di Ibrani dikatakan, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Loh, dia ngomong rohani. Sekarang di perjanjian baru hampir semua digambarkan sebagai rohani. Dan ke kota Tuhan yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi. Dengar tuh, kita orang Kristen sudah datang ke Yerusalem surgawi. Banyak orang Kristen yang belum ke Israel, tapi sudah datang ke Bukit Sion. Menurut Ibrani 12 ini loh, ya ke Yerusalem surgawi, di mana dengan beribu-ribu malaikat loh. Jadi kita mulai sekarang menyembahnya di Tuhan di dalam roh. Artinya nggak kelihatan. Dulu menyembahnya kan fisik. Ada bait sucinya, ada imamnya, ada potong dombanya di Yerusalem. Harus ke Yerusalem sembahnya. Maka kata Tuhan kepada perempuan di Samaria, di Fenisia itu, dia bilang, mulai sekarang kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu dalam firman Tuhan. Menyembah dalam roh, nggak kelihatan sekarang. Nggak usah hadap ke Yerusalem, nggak usah pakai domba, pakai imam, pakai bait suci, udah nggak usah. Sekarang bait sucinya pun sudah pindah ke dalam kita. 1 Korintus dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait suci, di mana Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalamnya. Ya kan? Jadi kita sekarang bait sucinya. Imamnya, saya imamnya sekarang di keluarga, saya jadi imam sekarang. Nah, ini adalah, dan jika kamu adalah milik Kristus, ya kalau kita milik Kristus, maka kamu ada keturunan Abraham. Beda dong. Jadi bukan darah lagi dong. Jadi semua dalam jadi rohani dong. Jadi saya ini sekarang ketua Abraham. Maka namanya Abraham Lembang. Amin. Saya KW namanya, ambil fotokopi namanya. Kita lihat waktu Yesus disalib ya. Waktu selesai itu, dia bilang selesai. Kemudian Anda lihat di bawah ada gambar ini adalah bait suci. Bait suci itu tendanya dia punya terpal sobek loh. Sobeknya bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dan itu tingginya sekitar 6 meter. Dan kainnya tebel-tebel loh. Sobek dari atas ke bawah. Itu artinya apa? Artinya Tuhan sendiri yang sobek. Kalau kita sobek tirai, tenda, tirai apa? Sobeknya dari bawah ke atas dong. Ini kenapa sobek dari atas ke bawah? Karena Tuhan sendiri yang sobek. Kenapa Tuhan yang sobek? Mulai sekarang udah nggak ada ritual fisik itu. Sekarang ritualnya adalah roh. Sunatnya pun di dalam roh. Kemudian menyembah di dalam roh. Dan pemikiran roh. Artinya nggak kelihatan. Nah, ini adalah bapak rohani Cungko, bapak negara Cungko seperti Soekarno di Indonesia, kemudian Pak Presiden Insinyur Soekarno di Indonesia, atau Abraham Lincoln dan George Washington dari Amerika. Cungko ada bapak negaranya, Kok Fu. Ini adalah Sun Chung San, Sun Yat-sen. Tahukah Anda dia itu seorang Kristen? Jadi dia berani dulu melawan dinasti Manching. Yang pertama potong rambut itu dia kan. Rambut yang panjang-panjang di ekor itu belakang itu dipotong. Dia potong berani loh. Potong tuh kalau salah bisa dipancung kepalanya, bisa masuk penjara tuh. Dia pun sebetulnya sempat ditangkap itu. Dan dia adalah seorang Kristen. Ingat itu. Bapak negara Cungko itu adalah orang Kristen. Dia ada ipar-iparan sama Chiang Kai-shek dari Taiwan kan. Nah, dia melepaskan orang Cungko daripada tahyul, sama kemiskinan, sama penjajahan. Dia ada Samin Chu Yi tuh. Samin Chu Yi bawahnya ada Yi kan, dia di bawah gambar tulisannya ada Yi ya. Yi itu juga kebajikan tadi itu kan. Bahwa ada domba di bawahnya adalah saya. Nah, dia waktu kecil lagi miskin nih. Miskin banget dia.
Waktu kecil Sun Chong-san itu miskin seperti tikus loh. Ya, saking miskinnya. Tapi sekarang dia adalah bapak negara Chungkwo. Sekarang di kota Chungkwo, kalau kota-kota, semua kota di Cina sekarang, jalan paling besar pasti namanya Chongsanlu. Kayak Sudirman, pasti kota jalan besar dong. Nah, itu dia. Jadi banyak ini termasuk nih. Jadi di Amerika ada Abraham Lincoln, wah membebaskan. Itu orang Kristen juga, Abraham Lincoln orang Kristen juga yang melepaskan perbudakan di Amerika. Di Chungkwo ada Sun Chong-san. Nah, ini waktu di Nanjing. Dia punya mausoleum kuburannya di Nanjing. Nah, ini saya senang sekali sama si Abraham Lincoln ya. Maka coba foto di memorial dia. My concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right. Always right. Jadi jangan mengatakan Tuhan, apakah Tuhan di pihak kita? Yang penting kamu di pihak Tuhan enggak? Karena Tuhan selalu benar. Jangan sampai kita salah posisinya, kita suruh Tuhan di pihak kita. Yang penting kita ini nggak salah, kalau kita benar, kita pihak Tuhan, itu pasti benar dong, karena Tuhan selalu benar. Nah, ini adalah Sun Chong-san waktu di negara Chungkwo dihormati sebagai bapak negara. Di Jepang namanya Nakayama Sho. Chongsan Chiao. Nakayama Sho. Chungkwo namanya Chongsan. Waktu dia menikah dulu kan sama Song Qingling. Song Qingling adalah iparnya dari Chiang Kai-shek. Song Meiling ya Chiang Kai-shek. Nah, orang Chungkwo, jadi kalau orang utusan Cina juga aneh ya. Coba lihat. Orang kalau katanya disuruh percaya sama Tuhan ke gereja, katanya sibuk ngomong duit, kok tiap hari ngomong duit, tiap hari ngomong properti, ngomong tanah, nggak pernah ngomong Kristus. Berarti hatinya tuh mamon dong. Mamon tuh nama patung loh itu ya. Mamon tuh nama patung. Nah, orang Chungkwo tulisannya Mang ya. Hidupnya ada Mang. Mang tuh mati ya. Mang tuh kalau dipisah sebelah kiri adalah hati, sebelah kanan adalah mati. Jadi kalau orang sibuk ya. Sibuk artinya rohaninya mati. Bahasa Mandarin tulis ya, orang kalau sibuk tuh hatinya mati. Sin Wang, hatinya mati. Aneh juga ya. Banyak artinya ya. Hebat juga. Nah, satu lagi nih. Di Yesaya 49 ayat 12 di sini dikatakan, behold, they shall come from far, dari utara. Bahasa Mandarin saya bacain, 从远方,从北方,从西方,这些从秦国来. Yesaya tulis 600 tahun sebelum Kristus. Dia tulis suatu hari bernubuat, suatu hari ada orang datang dari jauh-jauh menikmati mendengar firman Tuhan. Mungkin kita yang tenglang-tenglang ini yang menggenapi kitab Yesaya ini loh. Sebab dikatakan datang dari jauh, dari utara, dari barat, dari tanah Sinim. Tanah Sinim itu untuk apa? Dari dulu kata-kata Sino itu Chungkwo. Heran lah. Kitab Yesaya, kitab Chungkwo, kita nggak gitu jelas. Coba baca Bible bahasa Mandarin. Ditulis Qinguo. Qinguo, Qin Shi Wang itu. Qin Yan Wen Zuo Xini. Jadi, kok bisa tahu ya? Waktu Yesaya tulis kerajaan Qinnya masih kecil loh. Ini adalah Qin Shi Wang. Bahasa Latinnya adalah Qin. Itu ditulis, Qin Shi Wang hidup 200 tahun sebelum Kristus. Tapi Yesaya ditulis, kitab itu 600 tahun sebelum Kristus. Jadi Yesaya tulis di Yerusalem nih. Tulis. Terus sudah mati. Dia udah mati sebagai nabi, Yesaya udah mati, udah jadi tulang. Tapi nun jauh di sana di Chungkwo ada raja yang bisa mempersatukan Chungkwo. Ditulis itu Qin Shi Wang di kitab Yesaya itu. Heran juga kok bisa tahu, emang dia tenglang? Emang dia pernah ke Chungkwo? Nggak pernah. Tapi kok bisa betul begitu ya? Kalau orang bilang Yesaya itu sama manusia, coba tulis 400 tahun dari sekarang Chungkwo kerajaannya kayak apa? Ya kan? Jadi kok negara namanya waktu ditulis kerajaan Qin itu masih kecil loh, belum jadi negara loh. Waktu itu negara Qin, jadi kata-kata Sino itu sampai sekarang juga sering ada, seperti Sinotract, Sinopec yang Pertamina dari Chungkwo, kata Sino sama kayak Bible tadi Sinim tadi itu kan. Heran nggak coba? Vaksin aja namanya Sinovac, ya nggak? Sino itu di Bible sudah pakai jauh-jauh hari bahasa Ibrani Masoretic Ben Haim di Perjanjian Lama itu sebagai Sinim. Heran nggak? Banyak hal-hal ini aneh juga ya. Waktu Chungkwo tuh dulu waktu sekitar 600 tahun sebelum Kristus itu Cina kecil, lama-lama membesar karena Cina yang paling jago perang. Sampai 200 tahun sebelum Kristus negaranya mempersatukan seluruh Chungkwo ya, Han Chaowei, Chu Qi Yan semua jadi satu, dihabisin sama dia.
Kemudian baru mempersatukan dan menulis semua tulisan Mandarin itu dari dia. Ya, terakota di Xi'an ibu kotanya itu. Dulu Shenyang ibu kota. Sekarang namanya Xi'an. Ya, dulu dia bikin ini, bikin Ping Mayong itu dari Xi'an tuh terakota itu yang bikin Qin Shi Huang itu. Dan setiap mukanya beda-beda loh. Hebat loh, tiap orang beda-beda. Berarti kerajaannya dulu pinter bikin itu. Dan itu keretanya berwarna-warni. Tapi kemudian tempatnya dijarah, dirampok, dibakar, akhirnya jadi hitam semua. Keretanya kebakar. Dan umurnya nggak panjang. Kerajaan itu nggak panjang. Kalau kita heran, kenapa Yesaya? Yesaya itu memang nabi sungguhan. Sebetulnya semua perjanjian lama di Bible itu adalah nabi sungguhan. Jadi apa yang dia untuk jadi nabi, mereka harus bernubuat dan harus digenapi di depan. Kalau sudah terbukti, baru ditulis sebagai kanonisasi di perjanjian lama. Misalnya Hosea, misalnya Yehezkiel, misalnya Yoel ditulis, baru ada kitab-kitabnya. Termasuk kitab Yesaya ini. Tahukah Anda kitab Yesaya bukan cuma itu, dia juga bernubuat lagi tentang si Kores ini. Kores ini. Begini firman Tuhan kepada orang yang kuurapi, kata Kores. Kores itu adalah Cyrus bahasa Inggrisnya. Kayak Cyrus ini contoh bahwa dia bukan cuma tentang Cungkua dia bernubuat. Tentang Persia pun dia sudah bernubuat. Itu Yehowa Tito Sokau de Sohwa. Itu Cyrus bahasa Inggrisnya. Nah, herannya waktu dia tulis orang ini belum lahir. Raja Kores itu adalah raja dari Persia yang 500 tahun sebelum Kristus. Jadi waktu Yesaya tulis itu, Yesaya tulis orang itu belum lahir. Heran nggak namanya? Kalau salah bukannya Bible-nya dibuang. Nubuat Yesaya ditulis 160 tahun sebelum si Kores lahir di Persia, jauh di Iran loh. Itu di Iran. Ya, si Yesaya tulis itu hebat nggak? Ya, itu buktinya Bible perjanjian lama itu adalah ada tanda tangan dari Tuhan, sidik jari dari Tuhan. Apa itu? Yaitu nubuat. Belum ada buku di dunia ini yang namanya persis dan hidupnya ditulis. Bukan cuma namanya loh. Hidupnya nanti bahwa dia akan menuduhkan raja-raja, pintu-pintu Babylon itu dibuka sama dia. Betul-betul persis seperti yang di Bible. Menuduhkan bangsa-bangsa waktu itu kerajaan Babylon Nebukadnezar itu kerajaan paling besar di dunia loh. Itu kerajaan paling besar di dunia sama kayak Amerika superpower sekarang. Tapi Tuhan bisa memberikan gratis, nggak usah perang kepada si Kores ini. Sebelum dia lahir udah ditulis sama dia. Heran ya. Dan Yesaya tulis itu. Yesaya waktu tulis, kemudian dia mati, udah jadi tulang. 160 tahun kemudian jauh di Persia sana ada orang lahir namanya Cyrus. Yang akan menjadi Cyrus the Great. Yang memperjuangkan hak asasi manusia. Dan yang terkenal, maka namanya Cyrus the Great. Menggenapi dan Bible semua ini. Dapat kerajaan mewarisi kerajaan Nebukadnezar, nggak usah perang, tinggal rebut aja diambil. Waktu itu Daniel masih di dalam itu. Dan kemudian karena dia dapatnya gratis, apalagi dikaget nggak namanya. Nama saya kok ditulis dalam kitab suci orang Yahudi. Padahal sembahnya Dewa Marduk dia. Dia kan bukan orang Yahudi. Dia sembahnya patung-patung lain kok. Kenapa namanya sebut itu? Karena Tuhan mau pakai dia dan besok mau mengembalikan orang Israel yang tertawan di Babilonia untuk kembali membangun bait suci yang kedua di Yerusalem. Hebat nggak? Jadi sebelum pergi pun Tuhan sudah ngomong sama orang Israel. Kalau kamu menyembah patung, nanti aku akan hukum kamu. Kirim musuhnya dari Babylon datang mengambil orang Israel, dibuang ke Persia. Tapi dia ngomong lagi, 70 tahun kemudian aku kembaliin kamu. Hebat nggak? Itu sebelum kejadian. Semua belum kejadian. Nanti 70 tahun kemudian aku akan mengembalikan kamu. Lewat siapa? Lewat si Kores ini. Hebat nggak? That's my Bible. Satu-satunya buku di dunia yang bisa bernubuat. Jadi Tuhan bisa bikin cerita seperti buku komik. Bukan cuma jago kandang di Israel. Sedunia. Semua raja-raja kalau Anda baca, raja-raja Babilonia, Persia, Yunani, semua raja-raja dinubuatkan hidupnya sebelum dia lahir. Kalau Anda bilang Bible tulisan manusia, coba kamu tulis. 160 tahun dari sekarang, Presiden Persia siapa? Nggak bisa ya. Nggak usah jauh-jauh. 50 tahun dari sekarang, Gubernur Jakarta siapa? Nggak ada yang bisa tulis. Bible tulis dengan itu. Kalau salah kan habis dia. Ini adalah prasasti di Akhamenet di Pasar Gede di Iran. Saya pernah ketemu orang Akhamenet, orang dari Iran. Dia tulis buku ini adalah bahasa Aramaik. Nah, gara-gara orang Yahudi dibuang ke Israel, ke Babilonia, waktu dia pulang dari sana bisa bahasa Aramaik. Makanya Yesus sendiri bahasa Aramaik beberapa kali, misalnya lama sabatani itu bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Talitakum, nah itu bahasa Aramaik. Jadi Kefas saja bahasa Aramaik loh. Kefas, nama Petrus itu Kefas. Itu ya, nama Petrus kan Petrus ya. Tapi dia Kefas namanya kan. Kefas dipanggil Kefas bahasa Aramaik.
Nah, jadi raja-raja di dunia itu sudah diatur sama Tuhan. Sampai kiamat nanti diatur sama Tuhan. Kalau hidupnya sudah diatur sama Tuhan, apalagi hidup kita, masa kamu khawatir besok mau makan apa? Ya, burung itu nggak ada harganya, bukan nggak sampai $1, tapi nggak ada burung seekor yang mati jatuh ke tanah kecuali Bapa di sorga yang mengaturnya. Jumlah kepala rambut di kepala kamu aja bisa dihitung. Dulu ada orang bilang, Pak Abraham itu besok lomba balapan mobil di Singapura yang menang, emang Tuhan tahu? Bukan cuma itu. Bukan cuma itu, burung mati satu aja dia Tuhan tahu loh. Burung begitu berapa puluh miliar di dunia ini mati satu, semut jalan kemananya itu Tuhan sudah tahu kiri kanan. Pikiran kamu sebelum ngomongnya Tuhan sudah tahu. Itu kalau Anda baca di 16 ayat 1. Pikiran kamu, perkataan kamu tuh Tuhan sudah atur dari dulu-dulu. Heran gak ya? Nah, satu lagi nih. Ini tentang tulisan Mandarin. Jadi saya mau menunjukkan di dalam kebudayaan kuno dari Tiongkok, China, banyak terselip tradisi-tradisi dari Bible, dari orang Yahudi, dari Tuhan. Karena mereka Tuhannya sama sebetulnya. Jadi cerita tentang air bah ini sebetulnya banjir sedunia. Kalau memang banjir sedunia, tentu di dunia-dunia ini banyak orang-orang yang ada legendanya. Ternyata ada. Ada beratus-ratus legenda di seluruh dunia tentang air bah. Dulu Tuhan kita jahat, Tuhan kirim air bah, ada satu orang selamat. Di seluruh dunia ada. Termasuk di Indonesia ada. Di Skandinavia dan juga di Tiongkok ada. Bukan cuma itu. Tulisan manusia yang paling kuno itu sekitar 5.000 tahun itu Tiongkok itu tidak berubah. Dia nggak pakai alfabet, dia adalah piktograf dalam bentuk gambar. Dan bagi orang Tiongkok selama 5.000 tahun, nama kapal itu adalah Chuan, di mana sebelah kiri adalah Chou, perahu, di atasnya adalah 8 orang. Heran, 8 orang, sopo 8 orang. Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10 aja? Kenapa pian-pian masih 8 orang? Kenapa? Bukankah itu si Nuh sama istrinya, anaknya 3, mantunya 3, 8. Heran nggak kebetulannya begitu banyak sampai untuk mencapai semua dari kebetulan begitu banyak itu kemungkinan 1 ya 10 pangkat 15 kali untuk menggenapi seperti itu. Ini adalah buku Sucing, yaitu Sangsu, yaitu tentang sejarah Cungkok yang tentang sejarah semua ditulis sama. Dan itu dikatakan dulu pernah suatu hari ada banjir gede, ditulis sama dia. Jadi banjir air bah itu bukan cuma di Israel, di Sumeria juga ada, di Cungkok juga ada, ditulis kitab Sucing itu ada. Itu waktu itu adalah sampai airnya sampai tinggi sekali katanya, melewati gunung-gunung katanya, sampai mengancam langit katanya, sangat tingginya katanya. Heran nggak? Jadi ini cerita Cungkok. Jadi cerita air bah itu sampai ke Cungkok, buktinya ada di situ. Nah, ya, dan orang yang memberitakan Injil ke Cungkok yang terkenal itu adalah Hudson Taylor. Hudson Taylor ini adalah waktu tahun 1865, waktu dia ke Cungkok bukan sebagai turis, hampir dia mati itu ya. Dia kata dia tulis sekarang dia punya aset tuh di Singapura ada. Kalau Anda lihat ada Hudson Taylor situ Singapura. Jadi ditulis di tanahnya gede sekarang. Waktu ke sana pada bolui loh. Orang bule yang menginjil ke Cungkok tuh bolui Hudson Taylor itu. Banyak orang Cungkok hasil injilan dari dia. Dan dia katakan, pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan, tidak pernah kekurangan duit, kekurangan supply, nggak usah khawatir. Jadi kalau pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan, kamu nggak usah khawatir, pasti dikerjain sama dia. Itu kata-kata Hudson Taylor. Dulu sebelum ke Cungkok, dia latihan dulu, kantongnya setiap bulan dikosongin dulu. Cukup nggak? Selalu terisi aneh dulu. Baru dia ke Cungkok, karena ke Cungkok kan siapa yang mau tolongin dia, apalagi berberitakan Injil. Nggak digebukin udah bagus. Dan dia bisa berbagai bahasa. Dia buka missionary, buka 125 roh, ada orang tobat 18.000 tobatnya. Jadi orang Cungkok tuh Tuhan aneh ya kirim Hudson Taylor ke sana. Ya kan, kirim ke Cungkok. Dan dia bisa bahasa Chao, bisa bahasa dialek Shanghai yang kita juga dengar juga nggak ngerti. Dan dia adalah itu ada bukunya Yehovah Yire, Jehovah Jireh. Sebelah kiri tulisannya Yehovah Jireh. Ya, itu. Jadi Tuhan Jehovah Jireh itu ada, dia tulis sama si Hudson Taylor. A Man in Christ. Begitu dia meninggal di kuburan tulis A Man in Christ. Nanti kalau Anda meninggal, Reynold, kalau Anda meninggal tuh sama tulis apa di batu nisannya ya? Jadi kalau orang meninggal jangan kita tulis industriawan, bos gede, tulis saja orang Man in Christ gitu dong ya.
Waktu mami saya meninggal, batu nisannya tulis hidup adalah bagi Kristus, mati adalah cuan, mati adalah untung. Oke, selesai sudah. Ini saya sudah sampai di sini. Kalau saya serahkan kembali kepada Vincent, saya harap apa yang saya katakan dalam waktu singkat ini bisa membuka pikiran kita bahwa di dalam tradisi ancient China itu di dalamnya terselip sifat-sifat karakter dari Bible dan tradisi dari orang Yahudi. Masih banyak lagi, tapi karena saya takut waktunya nanti terlalu lama Anda nunggu, saya cukupkan di sini. Kalau ada yang mau pertanyaan, saya masih dengan sedia menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Pak Abraham, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Ada beberapa yang keluar karena ada urusan, tapi nggak apa-apa. Kepada Pak David, jangan khawatir Pak David. Kalau memang ada ketinggalan, ini acara ini direkam, sehingga rekaman ini nanti akan saya share di grup. Oke, makasih, sharing yang sangat baik, dan bahkan saya tuh nggak nyangka Pak Abraham bisa sharing lebih baik daripada apa yang saya duga. Luar biasa. Oh, gitu. Buat teman-teman luar biasa. Oke. Sekarang saya ada mau memperkenalkan beberapa. Ini sebenarnya gabungan Pak Abraham. Ini gabungan dari ini bukan hanya chapter saya aja, tapi ini gabungan dari berbagai anggota chapter dan bahkan beberapa orang tidak saya kenal sih. Tapi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join. Mungkin saya membuka kesempatan ini kali ini untuk kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan kepada Pak Abraham. Soalnya jarang-jarang Pak Abraham biasanya orang yang sangat sibuk sekali ngurusin keuangan, tapi juga cinta Tuhan dan sangat memahami tradisi daripada Cina. Sebenarnya dia bisa bicara banyak tuh, kalau saya minta tuh bicara tentang Imlek, tentang macam-macam tuh banyak banget kan. Masa dia pasti ahli lah dalam hal itu. Silakan kalau mau ada, tapi mau tanya yang di luar presentasi silakan ya. Kalau ada mau tanya di luar presentasi, saya kira juga Pak Abraham tidak ada masalah tentang hal itu. Nggak masalah. Di sini juga banyak partner saya, ada Edmond, partner bisnis saya. Kalau mau taruh uang di tempat Edmond aja tuh. Ada Pak Budi Darmo. Ada Budi Darmo yang sering beritakan Injil di penjara. Itu Budi Darmo itu. Oh really ya? Wow. Ya, bisa beritakan Injil kepada orang cungkuk yang ketangkep di penjara, sering dia Injilin tuh. Wah, jadi mesti minta Pak Budi Darmo agak sharing sedikit ya. Mungkin kasih komentar sedikit Pak Budi Darmo. Silakan Pak. Repotin aja. Ya, salam berbahagia untuk semua orang yang ada di sini maupun yang sudah pulang. Yang udah pulang nggak denger ya. Ya udahlah. Saya banyak kenalan tempat ini, teman-teman saya semua, dari saya semua. Komentar sih nggak berani, cuma salut aja sama Pak Abraham Lembang. Udah banyak pelajarin tentang secara Congguo. Dan saya ada satu buku yang namanya Xian Xian Zhi Shen, Xian Xian Zhi apa saya lupa. Itu bagus sekali. Itu ada nanti saya itu Pak Karim yang kasih saya Pak Abraham. Oh iya. Itu bagus sekali. Itu tentang Congguo dari zaman perbandingan dari zaman Abraham, sebelum Abraham pun sudah ada zamannya sampai terakhir sampai zaman sekarang. Itu ada perbandingan semua. Pada zaman matahari terhambat. Nah, di situ Congguo ada tulis itu. Congguo ada tulisan itu. Nah, saya punya juga, saya juga dikasih sama dia Pak Karim. Udah. Oh, puji Tuhan, itu bagus sekali. Saya senang, saya pengen cari disket ya Pak Abraham. Nah, disketnya itu mungkin kita bisa bikin seminar-seminar mungkin bisa sampai 15 sesi itu. Banyak sekali yang bisa kita bahas Pak Abraham. Mungkin suatu hari Bro Vincent bawa kita ke Cungko lama-lama kita injilin sana ya. Amin. Vincent kan banyak bisnis di Cungko, dia banyak bisnis, minimum pegawainya kita samperin dulu dong, ya enggak? Sebenarnya ada satu lagi Pak Abraham, ada satu lagi, cuma beliau nggak sempat datang. Saya ada teman juga, ada ketua Kadin Cina. Iya. Cuma nggak tahu dia rasanya nggak sempat join hari ini. Sekarang rame-rame orang Cungko jadi Kristen. Tahun 2030 minimum ada sampai tiao orang Cungko yang jadi Kristen. Nanti Cina akan terbesar di dunia nanti. Ya kan? Sekarang pun yang banyak tobat tuh, yang paling cepat tobat tuh di Iran. Iran kan banyak tobat sekarang, banyak orang rame-rame tobat. Iran, Mesir, Maroko, rame-rame. Kalau Anda mau saya kirim video rame-rame tobat. Boleh. Kalau Pak Abraham nggak keberatan, sharing aja ke saya nanti biar saya share ke teman-teman di sini. Great, nanti kan saya bagikan. Oke. Ya. Makasih. Ada yang lain mungkin
ada yang mau memberikan session. Kalau nggak ada, mungkin kita nyalain dulu ya fotonya ya. Nanti keburu teman-teman pada hilang satu-satu kan repot nanti. Nggak ada dokumentasinya. Coba sinyalakan videonya semua. Lalu ada bisa ada bantu untuk foto ya. Mungkin siapa Pak Richard bisa bantu foto Richard. Bisa kok, oke kok. Oke, silakan. Aku foto ya, bentar ya. Yang pertama ya, 1, 2. Oke, bentar yang kedua ya. Bentar, 1, 2. Bentar, kemudian nih halaman yang berikutnya, halaman ketiga, sebentar. 1, 2. Kemudian halaman keempat. Lalu halaman 5. Hari ini banyak nih yang join. Oke, dan halaman terakhir sebentar. Stay put. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Udah semuanya. Oke, makasih Pak Richard. By the way, Pak Richard ini Pak Abraham juga ini adalah saudara sepupu dari papa saya, Pak Abraham. Mana Pak Richard. Pak Richard ini ya, halo, salam kenal. Where you, Richard? Oh iya, udah oke. Di Lampung, Pak. Dia orang Lampung, Pak. Ada di Lampung sekarang? Iya, sekarang lagi ngungsi di Lampung. Tadi di Jakarta. Saya biasanya di Jakarta, cuman ini lagi ngungsi selama pandemi ke Lampung. Wah, boleh jalan-jalan ke Lampung dong kita nih. Boleh. Cuma 1 jam aja. Naik kapal cuma 1 jam dari Jakarta ke Lampung. Katanya ada pulau tuh di antara sini sampai Lampung ada pulau Tegal apa tuh? Tegal Mas. Iya, Tegal Mas. Tegal Mas itu adalah pulau Maldives-nya Indonesia. Bagus nggak? Bagus sekali. Wah, rame-rame boleh ke sono tuh, Sen. Lu mah nggak ngajak-ngajak, Sen. Oh ya, nanti aku ajak tur. Vaksin dong. Pak Abraham, saya boleh nanya ya? Silakan. Please, silakan. Nomor 1, saya boleh nanya di luar konteks juga boleh ya. Nomor 1 sebetulnya dari dulu. Mewenti ya. Nomor 1 sebetulnya saya dari dulu itu curious, apa benar sih Chin Se Huangti itu ayahnya Dewi Kwan Im? Itu 1. Nomor 2, yang di terakota yang tadi ya ditunjukkan itu apa benar sih dulunya aslinya adalah orang asli yang dilumurin semen gitu jadi batu, atau benar aslinya itu dulunya memang batu ya. Terus yang nomor 3, saya itu dari dulu curious juga kenapa kalau misalkan orang Chinese itu dari dulu sudah mengenal Tuhan ya, mengenal Yahweh dan mengenal Allah, tapi kenapa kemudian yang berkembang di sana lebih kepada agama Taoisme atau Konghucu atau Buddha, atau bahkan mereka akhirnya jadi komunis gitu. Kenapa nggak agama Kristennya yang berkembang ya? Itu sih Pak, terima kasih banyak. Ya, sama karena sudah terlalu lama, 4.000 tahun lalu, sejak waktu zaman Nuh, itu prinsip Tuhan bahwa harus mempersembahkan korban itu sudah diberikan, mereka sudah terima dengan impressionnya udah dalam sekali. Sampai tulisannya ada cuan, kemudian ada macam-macam, ada semua ada. Tapi kan setelah ribuan tahun sudah nggak ada melenceng, jadi Tuhannya sudah beda. Sama kayak orang Yahudi. Orang Israel aja coba, ada Taurat, ada tuh sampai zaman Yesus udah melenceng kemana-mana. Maka Yesus bilang, kamu ular beludak lah, kuburan luarnya putih, dalamnya tulang mulu. Padahal itu kan ada Tauratnya, coba bayangkan. Ada Taurat, ada bait suci, ada imamnya, masih melenceng. Bisa bayangkan cungkuk yang jauh situ coba. Jadi nggak heran. Masih bagus ada tulisannya. Masih bagus ada Konfusius itu kata-katanya banyak di dalam Bible. Dia bilang kalau kamu mengasihi orang seperti diri sendiri, itu kan Konfusius ngomong itu. Dia Konfusius dalam pengajarannya banyak yang dari Bible. Jadi mereka prinsip itu masih ada. Tradisi orang cungkuk baik sama orang lain itu disimpan dari Bible semua. Sekalipun Tuhannya sudah melenceng jauh karena memang ribuan tahun sudah berubah. Ya gereja aja banyak melenceng. Jangan ke sono ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, Chin Se Huang apakah bapaknya dari si Kwan Im? Saya pernah ke Kyoto ya. Kyoto adalah Kiyomizu daerah itu di Kuilena. Situ Kwan Imnya laki. Jangan percaya sama saya, ambil pergi cek aja. Jadi Kwan Imnya laki situ. Jadi tradisi Kwan Im itu tentu nggak ada gitu kan. Ya, jadi maksudnya itu bapak dari Chin Se Huang itu belum ada terbukti sejarah nggak ada. Tapi yang saya katakan dulu itu di Jepang ya, saya tidak tahu. Anda coba teks sendiri sana. Tapi yang jelas Chin Se Huang anaknya bukan Kwan Im. Yang ketiga, kemudian itu mengatakan bahwa Ping Mayong itu orang dibikin enggak. Dia bikin dia punya perunggunya
mukanya mirip sama tentaranya. Karena dia mau bikin kerajaan waktu sudah mati, dia mau bikin kerajaan di sana kan, bahwa dia raja dan jenderal-jenderal langsung mau dibikin. Dia muka orang beda-beda. Sesuai dengan jenderal, saudarunya, jago perang siapa-siapa sesuai. Tapi bukan orang dicor, bukan. Bukan orang dicor, bukan. Tapi dia bikin perunggu mirip. Jadi waktu itu teknik pemahatannya itu udah bagus. Bikin perunggu kan nggak mudah. Oke? Sip, terima kasih banyak Pak. Wah, saya juga belajar ilmu baru tuh Pak Abraham. Saya juga baru tahu. Luar biasa. Iya kan katanya sampai sekarang itu makamnya Qin Shi Huangdi aja nggak bisa dibuka kan, atau nggak boleh dibuka gitu ya. Kami Itu kan ada Merkuriusnya itu, ada apa? Raksa di dalam. Iya. Katanya. Karena dulu waktu yang ditemukan Ping Mayung kan kuburannya. Tapi kuburannya sendiri carinya setengah mati. Rupanya waktu dia mati itu kenapa? Karena dia mau umur panjang. Dia punya tabib, daripada diancam-ancam dikasih tablet. Tiap hari dikasih makan tablet merkuri. Raksa dimakan sama dia, tiap hari makan. Bukannya umur panjang, malah jadi mempengaruhi badannya, bahkan jiwanya. Jadi dia punya pikiran mungkin sekarang penyakit namanya bipolar mungkin. Jadi jadi frantic pikirannya. Nah, waktu dia meninggal dia anggap Suyin air raksa ini sangat berguna. Jadi kuburannya kiri kanan dikasih air raksa semua di dalam. Nah, orang cari kuburan kan dari ribuan tahun ditutup. Sekarang ada pohon, ada bukit. Tapi kalau dilihat dari atas itu banyak air raksanya. Benar yang seperti kata Vincent itu. Nah, tunggu pelan-pelan dia mau gali pelan-pelan, takut luka, takut salah kan. Jadi mereka perlu dana dan perlu waktu untuk pelan-pelan menggalinya. Hartanya masih banyak. Cuma sayang sekali tuh di Xi'an itu apa namanya kotanya tuh penuh dengan polusi. Saya kalau ke sana itu sakit Pak Abraham. Iya. Kotor banget. Tapi anyway. Dulu pertama pergi sama Vincent ya dulu, San? Enggak, saya pergi sama orang pabrik Pak Abraham. Enggak, dulu waktu kita pergi sama dulu. Enggak, saya nggak ikut. Ikut ya? Oh, masih kecil dulu. Bukan masih kecil, saya kan ada urusan lain Pak. Oke. Saya nggak terus-terusan ikut acara keluarga. Dulu sama bapaknya Vincent tuh kita ke sana ke Xi'an dulu. Oke. Ya sudah. Oke, silakan. Oke, saya boleh tanya? Boleh. Silakan Pak Jonas ya. Pak Jonas. Ya. Please. Ya, itu di Alkitab kan mengatakan itu waktu Yesus lahir kan ada orang Majus dari timur. Iya. Apakah itu dari Cina? Kan kita lihat di banyak seri-seri Chinese kan mereka ada meramal bisa lihat bintang itu. Bukan. Ya, itu bukan mereka orang udah Joko. Itu kalau Anda lihat itu adalah orang Chaldeans. Dari mana itu? Dari Babylon situ. Kenapa Babylon? Karena kalau Anda lihat waktu zaman Daniel itu adalah nabi tiga zaman, dari zaman Babylon, zaman Persia, zaman Darius, ada situ semua. Dan dia ditulis, kalau Anda kitab dia tulis tuh, nanti tahun berapa gini akan ada datang Mesias, ditulis di kitab Daniel. Kitab Daniel ditulis, hitung-hitungnya persis sampai zaman Kristus. Jadi orang Babylon itu mereka lagi nungguin. Karena dia percaya nabi, karena nabi Daniel itu yang bisa menerjemahkan mimpi itu di dunia ini cuma Daniel. Nebukadnezar ada mimpi nih. Ya gue ada mimpi, mana kamu tuh? So orang bilang, ya oke raja, kamu kasih tahu mimpinya, nanti saya terjemahin. Kata Nebukadnezar, kamu mau bohongin saya ya. Nanti gue kasih tahu mimpi lu sembarang terjemahin. Nggak boleh. Kamu kasih tahu mimpi saya sama isinya. Kalau nggak, semua tak bunuhin. Di dunia ini yang bisa menerjemahnya coba Daniel. Jadi Daniel sangat dihargai. Dia apapun dia ngomong. Dan dia tulis di kitabnya, kitab Daniel, bahwa nanti ada tanggal segini atau tahun segini akan ada Mesias lahir di Yerusalem. Dan waktu itu orang datang dari Majus itu kan orang Kaldean. Orang magi itu dari Kaldean. Jadi dari Babylon dia datang khusus. Karena dia tahu tepatnya jam. Makanya dia datang. Herodes saja nggak ngerti. Waktu ditanya Herodes nggak ngerti. Mereka pergi cari, dia tahu. Dan dia tahu ada persis karena dari kitab Daniel. Kalau Daniel kan, kalau nggak salah kan dia bilang di minggu 69 kan dia prediksinya the triumphant entry kan. Iya, dia tahu nanti hitungnya persis waktu zaman Kristus. Dari sejak dibikin tembok, sejak dibikin bait suci, dihitung-hitung udah ada kan? Tetapi kan bukan lahirnya. Waktu dia di Daniel kan dia hitungnya waktu dia masuk Palm Sunday itu kan. Dia naik keledai masuk. Iya, betul. Nah, tahun 33, iya. Bukan lahirnya, Pak. Bukan lahirnya. Paling orang yang paling mengetahui hal ini minimum mungkin dia bukan lahirnya. Tapi mungkin ada yang bukan dicatat sama Daniel, ada di luar itu. Tapi yang paling mengetahui bahwa ada Mesias lahir cuma orang Babylon.
Kenapa? Karena si Daniel kasih tahu. Ya kan orang Cungkok kan jauh ke sana. Dari kemungkinan mereka tahu tentu lebih kecil daripada kemungkinan di tempat Daniel, betul? Tapi kalau nggak salah aku pernah dengar itu Confucius pun prediksi Yesus datang tepat juga waktunya. Confucius. Ya, Senden kapan-kapan kan ditanya kamu Senden, dia bukan. Kapan dia 500 tahun dari Sifang katanya. Jadi dari Cina nggak ada yang ke sana. Anyway, itu baik dari Cungkok maupun dari Babylon ini hanya spekulasi kita karena nggak ada sejarahnya, kita belum tahu persis. Ya, itu kan bukan doktrin, itu data-data sejarah, kita hanya bisa berspekulasi tapi nggak bisa tahu dengan persis. Belum ada buktinya, kita hanya berteori aja. Yang kalau nggak Cungkok, Babylon, menurut saya lebih dekat Babylon, tapi kan itu hanya spekulasi, kita juga nggak bisa bukti. Nggak ada sampai sekarang buktinya jelas. Oke? Cina kan dari dulu ada tahu Sifang Qujing, right? Qujing ya. Ke barat ambil kitab suci itu kan ada. Iya. Kalau yang kitab Qujing itu kan si apa yang cerita Sun Gokong kan? Tong Samcong. Tapi kan Tong Samcong kan itu tahun 2 apa tahun 3 waktu zaman Tang Cao itu. Jadi dia datang bawa kudanya masih di Cungkok. Kuda datang dia untuk ambil kitab dari India bawa ke Cungkok. Itu kitab Buddha. Itu yang membawa Buddha ke Cungkok itu. Ya seharusnya mereka kan mau ke Israel, mungkin di India tersangkut di India, ambil bawanya salah. Tapi sebelum mungkin datang dia sudah mungkin tujuan utamanya Israel mungkin. Bukan. Anyway, itu kan cerita yang lama, kita juga belum tahu dengan jelas sejarahnya kan. Jadi minimum yang saya ceritakan tadi ada berhubungan sama Cungkok kan, gitu kan? Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Jonas. Oke, makasih Pak Jonas. Saya kasih kesempatan Ibu, sekarang Ibu ya. Ada Ibu yang join, Bu Rosa. Kabar Bu Rosa. Silakan Bu Rosa kalau mau sampaikan komentarnya Bu Rosa. Saya sih baru pertama kali join ya, jadi masih terpesona. Saking terpesonanya saya nggak tahu mau nanya apa. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya tadi ada ibu-ibu yang lain Bu, cuma ibu-ibu yang lain nggak tahu pada keluar semua itu. Saya sih belum pernah dengar, jadi takjub banget baru denger ada ya yang membahas sampai sedalam ini gitu. Apalagi China ya, China itu kan banyak banget itu cerita raja-raja, tulisannya, culture-nya itu dalam banget gitu, dalam dan gak sembarangan orang pendeta pun yang mana juga nggak sembarangan ya bisa mau gitu dan bisa ngerti. Karena kan mesti bisa bahasa Mandarinnya, mesti ngerti itu bahasanya itu arti tulisannya itu bener. Karena saya juga belajar bahasa Mandarin, saya iya bener ya. Itu yang namanya cuan, itu yang namanya bot itu bener ada 8 mulut gitu ya. Saya baru iya ya. Kok nggak kepikiran dari dulu ya waktu saya belajar bahasa Mandarin nggak kepikir sampai ke itu ya ke angka apa untuk Bible-nya gitu. Luar biasa makanya saya terpesona nggak bisa nanya jadinya. Terima kasih. Pak Bu, ikut terus Bu. Iya. Terima kasih Bu Rosa. Ini ada si Pak David Caniago nih mau tanya tentang Sun Gokong katanya. Silakan Pak David. Pak David masih sudah bisa unmute nggak? Atau Pak David lagi di tempat yang biasanya ramai? Biasanya soalnya Pak David ini tempatnya ramai sekali, kadang-kadang jadi nggak bisa unmute. Kalau nggak bisa di unmute, mungkin ditulis aja Pak David, nanti saya akan bacakan. Oke, nah ya tempatnya dia berisik, nanti ditulis aja Pak David, nanti saya yang bacakan. Oke, silakan ada yang lain Pak. Pak Abraham saya mau kenalin Pak, ini ada teman saya dari Shanghai Pak. Shanghai. Si Pak Liki Sutikno, dia join dari Shanghai, Pak. Silakan Pak Liki. Nali. Oh Liki, awal masuk. Gambarnya nggak ada. Liki, silakan foto gambarnya, videonya. Siapa tahu nanti lihat, no? Halo, salam kenal Pak. Iya. Masuknya telat nggak dengar semuanya, jadi nggak tanya dulu deh. Tanya dulu ya. Nanti saya akan share rekamannya. Ya kita di Shanghai makan enak sama bapaknya Vincent makan Hai Di Lao ya, Hai Di Lao ya. Yang makanan enak di Shanghai apa Vincent? Yang makanan kayak sukiyaki itu?
Ya ada sih, kalau Papa biasanya suka hotpot, tapi kalau saya sukanya masakan lokal, Pak Abraham. Saya cari masakan yang nggak ada di Indonesia, gitu. Iya. Gimana kabar Shanghai, baik-baik aja? Shanghai baik-baik. Sudah ramai lagi Masih ya? liburan, Sudah katanya sudah ramai lagi kan? Sudah nggak lockdown situ? Ya udah nggak lockdown, tapi ya masih nggak terlalu rame-rame sekali. Iya. Ya masih inilah, ini kan Imlek pakai Zoom semua kali ya Pak Liki ya? Enggak juga tuh. Itu Oh, banyak enggak yang juga? pulang kampung. Oh really? PCR semua. Oke. PCR semua tadi. Oke, saya tahunya katanya pemerintah Cina kasih angpau supaya orang-orang Cinanya nggak balik kampung. Ya, jadi Imlek tahun ini trafficnya itu turun 70% katanya. Jadi banyak yang nggak pulang kampung, cuma ya masih ada yang pulang kampung juga. Udah nggak tahan kali ya. Oke, ya udah, kalau mungkin nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan yang lain ya Pak Liki ya. Silakan kalau ada yang mau masih ada yang mau bertanya atau kasih komentar. Ada Pak Cemin juga, Pak Cemin dari Shanghai dulunya juga. Iya, dia pindah Singapura. Tadi udah ngomong duluan Pak Liki. Oke. Dia join di awal-awal sesi. Hai Rick. Halo. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ada kesaksian mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan, kesaksian juga boleh. Silakan. Nggak ada diem semua. Ini ada yang dari kedutaan Pak Abraham Pak. Siapa? Mana? Sujadi. Silakan Pak Sujadi, ada dari kedutaan. Nali, Pak Sujadi nali. Ayo Pak. Oh iya, tapi mukanya nggak ada. Pak Sujadi. Jadi. Ya. Pak Sujadi ini how? Suaranya di-unmute Pak. Suaranya nggak dengar. Ya, silakan. Pak. Pernah ketemu sama Pak Abraham beberapa kali. Hah? Udah ketemu? Udah. Di mana dulu ya? Di mana ketemu? Waktu di Bundaran HI yang waktu kita di restoran Thailand itu ya, awal-awal. Oh, sama Edmond ya? Sama ya. Edmond terus ya? Betul. Oh iya. Sorry, minta maaf, lupa kita. Tipu-tipu. Pauise. Sama Pak Andreas juga ya? Iya, Andreas Nawawi. Iya. Sama Pak Andreas itu. Iya. Menarik Pak, apa yang disampaikan Bapak bahwa sejak zaman ancient China gitu ya. Tapi mungkin pengen tahu pendapat Bapak gitu ya. Kalau ini kan zaman dulu ancient China itu, tapi menjelang akhir zaman ini gimana Pak? Soalnya kan ada beberapa hamba Tuhan yang ngomong kalau akhir zaman itu nanti akan ada apa mulai dari China dan sebagainya gitu. Mungkin menurut Pak Abraham ada komen Pak? Ya kalau yang perlu kita tekankan yang perjanjian lama, yang sudah lewat, yang sudah depan kan spekulasi, kita hanya bisa. Yang setahu saya cuma ada tentara banyak dari timur, kita nggak tahu dari Cungkuo dari mana, belum ada. Kita wahyu itu dibikin susah sekali, dibikin kode-kode. Nggak semua orang bisa, sekalipun kita berusaha menerjemahkan tidak mudah. Jadi saya lebih konsentrasi yang sudah ada. Kedepannya sama-sama nggak tahu. Jadi my guess is as good as your guess. Gitu kan. Oke, ya betul. Ya, oke mungkin itu aja, B. Vincent, silakan. Thank you. Oke, makasih. Nah ini katanya pada diem aja, mungkin sudah capek semua. Silakan Pak Halim. Silakan Halim. Saya mau tanya. Ya, how. Ditunggu-tunggu tuh Pak Halim. Biasanya kalau saya waktu Pak Halim. Pak Abraham, apa kabar Pak Abraham? How. Pak Abraham, saya mau tanya. Itu Sanko Yeni itu kan dulu kan banyak peribahasa Cungko yang bagus ya, kata-katanya ya. Iya. Apakah itu mempengaruhi di dalam Bible nggak, Pak? Enggak ya, beda ya? Enggak ya. Oh, jadi kata-kata bijak itu bukan mengambil istilahnya dari kayak ahli-ahli zaman dulu, perang zaman dulu itu kan banyak kata-kata bijak ya. Orang Cungko tuh wenhuanya dalam sekali. Orang Cungko tuh pintar sekali. Yang saya heran malah orang Cungko dengan segala kepintarannya, kaya dan orangnya banyak. Kenapa sedunia nggak bahasa Mandarin? Heran nggak?
Sedunia bahasa Inggris. Kenapa nggak bahasa Mandarin? Orang Cungko itu coba kaya, pinter orang Cungko, wenhuanya dalam loh, dalam. Dari musiknya lu lihat orang Cungko dia punya ya lebih jago, lebih dalam, warna suaranya lebih bagus dari biola. Lebih bagus. Tapi kenapa sedunia bukan bahasa Mandarin? Kenapa bahasa Inggris? Karena King James dicetak di Inggris supaya firman Tuhan disebarkan kemana-mana. Supaya sedunia baca Bible, King James Bible. Sebelum cetak King James Bible, Inggris negaranya kecil loh. Elizabeth tentara satu negara cuma Sitiau. Tentara Cao aja 1 juta udah. Cao dulu waktu perang sama zaman Sepi Tacang itu tentaranya 1 juta waktu lawan Sepi. Tapi di Inggris waktu Ratu Elizabeth melawan Spanyol itu tentaranya seluruh negaranya cuma Sitiau. Tapi kenapa sedunia bahasa Inggris? Dan banyak penemuan elektronik semua dari Inggris semua kan. Karena firman Tuhan diturunin di situ, suruh mereka menerjemahkan dalam King James Bible. Jadi itu supaya sedunia kita mudah baca. Coba kalau Tuhan maksa kita, sekarang orang Kristen harus baca bahasa Yunani, Textus Receptus. Wah, pingsan kita setengah mati, nggak ada kerjaan dong, setengah mati kita. Kalau nggak baca nggak masuk surga, setengah mati kita. Untung Tuhan sudah bersusah payah, itu dicetakkan terjemahan ke dalam King James Bible, kita baca gampang. Lu mau cari duit kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak naik pangkat, gaji lu nggak naik kan. Nah jadi sekarang kita baca King James gampang dong. Itu pun orang nggak mau baca. Dikasih Bible-nya nggak mau baca. Dulu di Cungko mau dapat satu Bible-nya setengah mati loh. Ada yang dikerjain ya susah sekali itu. Sekarang sudah bebas dikasih Bible pun orang nggak mau baca sekarang. Padahal Bible itu penuh dengan darah, darah banyak, darah para martir. Orang yang mati hanya mau menerjemahkan. Misalnya William Tyndale. William Tyndale itu menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan itu orang Inggris. Jadi firman Tuhan diterjemahkan King James pertama menjadi dari bahasa Yunani, Textus Receptus Perjanjian Baru, Perjanjian Lama Masoretic Ben Haim diterjemahkan ke dalam Inggris yang zaman Elizabeth oleh King James tahun 1611. Sekitar 30 tahun sebelum Kang Si Wangti di Cungko. Soalnya kalau saya lihat Bible itu sama pepatah Cina yang dulu-dulu itu ada mirip-miripnya kalau saya lihat, Pak. Ya. Maksudnya kata-kata bijaknya, Pak. Ya, banyak pepatah prinsip dari Konfusius yang mirip dengan Bible. Karena itu diturunin dari zaman Nuh sampai sono, mereka betul-betul menangkap. Sekalipun Tuhan namanya dia lupa, tapi Sangti ada kan? Sangti masih ada. Jadi dulu nama Sangti sudah ada. Mereka sendiri heran kenapa ada nama Tuhan namanya Sangti. Ya, Sangti itu mirip-mirip sama bahasa Ibrani El Shaddai. Sadai, Sangti, mirip-mirip loh. Dan itu artinya the Lord of Heaven. Dan banyak, sekalipun Tuhannya sudah beda-beda jauh. Orang Israel aja menyembah Tuhannya sudah beda. Sekalipun Tauratnya dibaca sama, bayangkan, Cungko masih bisa bertahan setelah jauh, sedemikian jauh. Ribuan tahun berubah, dia masih bisa berarti pinter banget dong. Berarti IQ tinggi, kebudayaannya dalam sekali. Oke. Thank you Pak Abraham. Thank you. BR1 itu, BR1. Gue ngomongnya pakai bahasa Sunda, ntar susah juga. Oke, kalau nggak ada gini aja deh. Kalau nggak ada mungkin nanti saya kira kita tutup lebih awal juga nggak masalah. Soalnya pada bingung kali pada mau ngeresepin apa yang dikatakan Pak Abraham. Mungkin Pak Abraham saya minta tolong di-share aja Pak nanti presentasinya biasa share. Baik. Kalau Pak Errol akan tanya, kalau Chin Suang waktu zaman Chin Suang ada asuransi nggak? Bola. Ada asuransinya Yesus. Kalau kita lihat hidupnya Chin Suang sama raja-raja semua itu ya, hidup kita jauh lebih bahagia. Semua raja itu hidupnya setengah mati tuh. Tiap hari takut dibunuh orang. Tapi Chin Suang tuh mau dibunuh berkali-kali ya. Berkali-kali waktu dibunuh dia bilang apa? Kamu nggak bisa bunuh saya karena saya ditentuin Tuhan jadi raja. Tianming Nanwei, hebat nggak? Orang dia nggak percaya Bible dia bisa tahu bahwa hidupnya itu diatur sama Tuhan, bahwa dia dapat mandat dari Tuhan. Memang kan ditulis di Yesaya. Dia Chin Suang ditulis di kitab Yesaya. Jadi dia tahu untuk mempersatukan Cungko. Memang kalau mempersatukan Cungko itu tentu darahnya banyak. Harus bunuh-bunuh banyak orang untuk mempersatukan 7 negara perang-perang terus mempersatukan itu nggak mudah. Dan itu sudah ditulis di Bible. Heran nggak? Berarti Tuhan campur tangan. Dari dulu Tuhan sudah tahu. Makanya kitab suci itu namanya scripture. Script, naskah film. Jadi hidup ini dari ujung, dari zaman penciptaan kitab Kejadian sampai nanti di Wahyu, di Maranatha, itu
Semua sejarah sudah dibikin sama Tuhan skrip. Kalau nggak dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua sudah sesuai dengan naskah. Termasuk orang jahat. Termasuk sudah ditentukan bahwa si iblis itu akan masuk neraka. Dituliskan. Udah nggak bisa rubah semua. Udah ditulis. Nobody can change it. That's the Almighty God. Pak Abraham, yang ngomong tentang tadi itu ya, saya jadi keinget nih, apa benar ya? Tunggu. Ini saudara kita cuma satu ya, San ya? Kok yang lain nggak ikut? Saudara kita cuma satu ini ya? Mereka nggak tahu kenapa nggak mau ikut. Katanya mereka bilang sudah keseringan ketemu Pak Abraham katanya. Gitu ya, udah bosan dengerin saya, udah. Richard nih ya. Yang belum pernah denger malah mau denger nih. Ya. Kalau ke Lampung bisa makan durian dong. Kalau ada zaman musim durian. Lagi musim durian nih. Ini lagi musim durian nih sekarang. San, lagi musim durian, San. Aduh. Terus saya jadi keinget, saya jadi tadi karena ngomong Qin Shi Huangdi, saya teringat nih, apa benar ya, dulu nenek moyangnya orang Jepang sama orang Korea itu adalah sebetulnya orang Chungguo, orang China yang diutus oleh Qin Shi Huangdi untuk mencari pil abadi gitu biar dia nggak mati-mati, tapi karena mereka nggak berhasil, terus kemudian mereka nggak bisa kembali ke Cina lagi, sehingga mereka membentuk komunitas baru, terus bahasanya di lain-lainin biar mereka nggak ketangkap oleh utusan Qin Shi Huangdi yang berikutnya, tapi mereka tetap menjaga tulisan Chinese itu untuk menghormati nenek moyangnya. Apa benar ya kayak gitu? Memang benar. Dulu Qin Shi Huang pernah kirim satu kapal, beberapa kapal suruh cari kan. Kalau nggak ketemu jangan balik. Mereka nggak berani balik dong, kan nggak ketemu. Betul. Jadi nggak berani balik ya. Makanya Jepang tulisannya kan kayak Chungguo. Betul. Tulisannya sama kan, cuma bacanya beda, tulisannya sama. Kalau kita ke Jepang nggak ngerti ngomong, kita tinggal tulis aja. Terus dia bisa baca kok, orang tuh bisa baca. Korea ya kan? juga gitu ya. Jadi ke Jepang benar dia kirim orang itu ke sana, tapi karena nggak bisa nggak pulang-pulang. Jadi dari Jepang sama Korea itu dekat sekali sama orang Tenglang. Korea juga sama, tulisannya saking susah dia rubah mudah, bacanya dekat-dekat. Tapi bacanya dekat, kok Chin kan bacanya Kim. Nah, tapi kalau di Jepang kan nggak, bacanya beda tapi tulisannya sama. Kebudayaannya juga sama, di Jepang juga banyak budanya kan. Budayanya dari mana? Tentu dari Chungguo. Termasuk demikian juga dengan Korea. Agama Buddha itu asalnya dari Nepal, berkembangnya di Chungguo. Bukan di Nepal, juga bukan di India. Jadi berkembangnya di Chungguo. Iya. Tapi memang Richard, saya pernah datang kok ke tempat di mana waktu itu Qin Shi Huang tuh sampai ngejirin orang ke Korea dan ke Jepang. Itu ada satu kota kok di sana, di Korea kotanya. Kota Korea ya? Oh, oke. Makanya mereka tetap preserve tulisan Mandarin, tapi mereka cuma ngomongnya aja dibedain ya, biar nggak ketangkap gitu ya. Ada buktinya. Di Jepang juga ada monumennya kok. Oke. Wah, itu sensitif question karena bagi orang Korea sama orang Jepang, menurut mereka bukan keturunan China. Bahkan katanya ada DNA-nya bisa dicek, DNA-nya berbeda katanya. Nggak tahu benar nggak itu? Nah, itu karena kan saya lihat kalau Korea sama Cina itu kan terlalu dekat ya, Diki ya. Itu kan berbatasan ya, mereka saling klaim lah. Kalau menurut saya sih wajar aja mereka saling klaim. Oke. Kalau saya nggak banyak tanya karena kalau ngobrol sama Pak Abraham soal firman Tuhan kita sampai subuh. Ya, memang dengar tuh katanya Anda muridnya Pak Abraham nih. Bukan. Dia murid saya muridnya dia juga. Kan saya nanya sama dia juga. Ya, itu memang huruf Ibrani sendiri dalam Alkitab asli itu memang mirip. Setiap garis itu memiliki makna. Seperti in the beginning was the word. Pada kitab Kejadian itu 7 huruf, 7 kalimat rata. Jadi memang presisinya Tuhan itu luar biasa. Dan juga memang seperti Menara Babel itu di seluruh di Inka kita lihat sama. Kita lihat di Borobudur sama. Kita lihat di Mesir segitiga itu. Ya itu Menara Babel yang manusia berusaha mencari kemuliaan Tuhan di surga untuk balik ke sana dengan kekuatan sendiri, ya itu yang dimaksud dengan Menara Babel itu. Nanti nih 2 minggu lagi ketemu kita ngobrol sampai subuh lagi, Pak. Iya. Sama saya mau satu lagi sebagai penutup, saya minta ada seorang ibu juga teman saya yang luar biasa, Ibu Sofia Koswara, dia baru join. Selamat datang Bu, selamat malam walaupun udah mau berakhir tapi nggak apa-apa, welcome Bu. Bu Sofia, bisa di-unmute Bu? Atau dia lagi sibuk kan? Sudah, kalau lagi sibuk nggak apa-apa. Ya oke, kalau Bu Sofia. Shalom. Ya, shalom. Shalom Bu. Vincent, sorry baru bisa join.
Oke, ini ada teman cewek kita Bu, baru join, teman baru namanya Bu Rosa. Halo, shalom Pak Abraham. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Halo Bu Sofia. Ya, ni hao. Oke, saya kira akhirin aja deh karena sudah nggak ada pertanyaan. Luar biasa sharing malam ini. Untuk rekan-rekan yang ingin tertarik, saya cuma mau ingin sampaikan aja Bundaran HI, Full Gospel ini kita adalah gabungan dari hari ini, adalah gabungan dari Bundaran HI, berbagai chapter dari Bundaran HI ikut bergabung. Kita di sini ada 10 chapter di Bundaran HI. Dan saya terima kasih kepada rekan-rekan pemimpin Bundaran HI yang mau ikut join pada malam ini. Saya ingin mengakhiri. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan teman-teman bahwa minggu depan chapter BHI 7 akan mengundang Pak Erianto Chang. Kita akan membahas mengenai peran anak muda. Ya, kita akan menceritakan bagaimana Full Gospel ini ternyata punya chapter anak muda dan bagaimana peduli untuk meregenerasi pemimpin. Kalau yang tertarik, silakan join Rabu depan. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan. Nah, sekarang saya akan minta salah satu teman untuk di sini untuk menutup dengan doa. Kalau tadi udah dibuka oleh Pak Reynold, sekarang saya minta salah satu mungkin siapa ya? Pak Erwan ada sudah keluar atau masih di sini Pak Erwan? Pak Erwan udah keluar ya? Katanya sudah keluar. Oke, kalau udah keluar saya minta wakilnya aja deh Pak Sujadi untuk menutup dengan doa. Silakan, atau mungkin mungkin Pak Edmond. Edmond, oh ya, Edmond jarang join ya, bener juga nih. Pak Edmond, apakah Anda sudah bisa? Ya, silakan Pak Edmond. Ya, kita luar biasa, yuk kita pimpin dengan Tuhan doa. Untuk berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi Tuhan dalam chapter Full Gospel Bundaran HI Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau Kau sampai saat ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu juga Tuhan Yesus. Kasih Tuhan untuk rekan-rekan sepelayanan Tuhan yang Kau sudah persatukan kami Tuhan dengan tali kasih Kristus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pak Abraham Tuhan yang sudah menyediakan waktu Tuhan dalam kesibukannya untuk sharing Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau berkati apa saja yang dikerjakannya boleh berhasil Tuhan, beri kesehatan yang baik Tuhan, dan berkati Tuhan istri Tuhan Bu Helen dan Michael juga anaknya Tuhan Yesus. Makasih juga Tuhan untuk chapter Tuhan Presiden chapter Tuhan daripada Bundaran HI ini Tuhan, Bundaran HI 6 ini Pak Vincent Tuhan Saputra Tuhan. Kau dalam kesibukannya Tuhan, Kau melihat Tuhan kesungguhan hatinya Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Kau berkati istrinya Tuhan Citra Tuhan dan anaknya Jessica Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Tuhan yang sudah join di dalam chapter ini Tuhan juga Tuhan. Dan juga Tuhan ada 2 ibu Tuhan yang boleh bergabung Tuhan. Ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, semua Tuhan akan berlalu Tuhan. Tetapi hanya firman-Mu Tuhan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan, itu yang harta terbesar yang kami peroleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan satu dengan lainnya Tuhan, dan juga kami akan istirahat Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Mari yang semuanya kita katakan amin. 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 Terima kasih teman-teman. Terima kasih Edmond sudah join. Terima kasih. Ya, terima kasih. Banyak Pak Abraham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jogi. Thank you Pak Abraham.